Iya kan, Kak? Oke, Tuti. Silakan dimulai. Alhamdulillah, kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri acara di ruang virtual ini. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadanti. Saya selaku moderator di kegiatan sharing kita kali ini. Kali ini saya mohon maaf dulu ya, Kak, karena sedikit banyak suara di sekitaran sini. Tema kita kali ini kan grow mindset ya. Grow mindset. Jadi menurut pribadi saya topik yang cukup menarik karena memang kan kita yang paling penting kan dalam melakukan aktivitas, dalam setiap tindakan kita kan dimulai dari mindset ya kan. Jadi kalau mindset kita baik, insya Allah semua tindakan-tindakan kita juga itu kan akan baik juga gitu. Seperti yang kita ketahui, pemateri kita kali ini yaitu Kak Alifah. Kak Alifah Nazmiatun. Jadi mungkin agar tidak panjang lebar ke sayanya, mungkin bagaimana Kak Alifah? Sudah siap menyampaikan materi mungkin? Halo Kak, sudah Kak. Iya. Kayaknya karena untuk menghemat waktu, mungkin langsung saja kali ya kita ke Kak Mianya langsung. Kami persilakan ke Kak Mia. Oke, siap. Terima kasih Kak Suci atas kesempatannya. Nah, ya teman-teman di sini udah pada kenal ya. Kenalin saya Mia. Saya Alifa, biasa dipanggil Mia. Nah, pasti udah tahu juga kan karena teman-teman di sini teman-teman dari IMAH juga. Oke, kita bakal bahas tentang grow mindset. Ini tuh memang lagi hype banget sekarang 2-3 tahun terakhir sih. Orang-orang sering banget ngebahas tentang grow mindset, mau dari seminar, webinar, selalu ngebahas ini. Kemudian ketika kita mengikuti pelatihan juga selalu ngebahas tentang grow mindset sama fixed mindset gitu. Kelihatan nggak screen-nya ya? PowerPoint has data that is great. Apa sih maksudnya ini? Ya. Nah, ini biasanya sih memang grow mindset ini selalu dibahas sama psikolog, tapi mari kita bahas menurut pengalaman-pengalaman yang pernah saya punya sama beberapa orang-orang yang punya grow mindset, kemudian tuh dia punya kesuksesan atas itu gitu. Nah, grow mindset tuh biasa kita kenal, mindset ini dibahas oleh Dr. Carol Dweck. Beliau itu kuliah dulunya di Universitas Stanford University, tempat di mana Maudy Ayunda ngambil kuliah S2. Nah, beliau punya buku berjudul Mindset itu The New Psychology of Success. Jadi ada dua nih mindset yang orang sukses punya. Yang pertama growth mindset sama fixed mindset. Dua hal ini bakal kita bahas dalam Zoom meeting kita hari ini. Nah, grow mindset itu apa sih? Grow mindset itu adalah satu kekuatan yang melebihi intelektual manusia. Jadi mungkin teman-teman di sini nih pernah nggak sih ngerasa gagal setelah melakukan sesuatu? Pernah nggak ngerasa gagal, terus setelah gagal tuh daunnya lama banget, baru nanti bangkit lagi. Nah, di sana tuh peran mindset kita mau lihat kegagalan tuh seperti apa tuh perannya tuh di sini, di mindset yang kita punya. Apakah kita memandang bahwa, oh ya saya memang udah nggak bisa gitu, dan atau memang saya nggak berbakat, makanya saya nggak lolos, misalnya kalau untuk ikut tes nih, atau kalau mau grow mindset tuh banyak ya teman-teman yang ininya, ada untuk kesuksesan karir, pendidikan, kemudian ketika memandang hubungan, relationship, percintaan, itu tuh berguna banget loh untuk ini. Nah, mungkin teman-teman pernah beberapa kali gagal, kemudian merenungi, kemudian bangkit lagi.
Nah, menurut Mbak Analisa tuh kekuatan yang melebihi intelektual manusia. Jadi kayak kalau udah gagal gimana ya caranya bangkit gitu. Nah, di sini kita membahas ciri orang dengan fixed mindset dulu. Nah, yang pertama tuh biasanya orang yang punya fixed mindset tuh maksudnya dia tuh selalu memandang bahwa oh ya emang saya segini-gini aja kok kemampuan saya dan memang saya nggak bisa yang nambah-nambah lagi. Biasanya orang kayak gitu tuh kalau kita udah gini ya, misalnya kayak ikut tes nih, dia nggak dapat di tes ini, pasti kayak emang kayak gitu kok kemampuan saya udah nggak bisa ini lagi gitu. Nah itu tuh mungkin saat itu orang itu ngomong gitu, tapi setelah mungkin 2 hari, 3 hari kemudian dia baru ngerasa, oh ya kayaknya saya harus bisa lagi deh. Nah biasanya juga orang fixed mindset tuh yang pertama tadi, kemudian yang kedua menyerah sebelum berperang. Jadi kayak udah insecure duluan, udah minder duluan, udah nggak pede duluan, itu orang-orang yang punya ini fixed mindset. Kayaknya kita semua yang ada dalam Zoom ini pasti pernah ngerasain punya mindset yang stuck di situ aja gitu. Pasti pernah kan teman-teman punya momen itu. Walaupun kayak cuma sekali seumur hidup, baru nanti bangkit lagi. Oh ya, ada yang masuk bentar. Kalau dikritik baper dan nggak mau mencoba lagi. Kan pasti kita menemukan yang entah itu diri kita atau lawan bicara kita atau orang di sekeliling kita. Ketika kita ngasih saran nih, entah mungkin saran kita kurang cocok sama teman kita ini, dia langsung baper. Terus, iya memang kayak gitu kok, saya kayak yang tadi ya, segitu aja kemampuan saya tuh nggak bisa kayak kamu. Kadang-kadang tuh kita menemukan hal-hal itu dari diri kita maupun dari orang lain. Jadi kayak kita kasih makan ego kita gitu loh. Terus yang ketiga, orang lain tuh lebih unggul adalah ancaman. Jadi pernah nggak sih lihat orang sukses terus kita ngerasa dia saingan kita IP-nya, dia nih saingan saya deh. Nah, kayak gitu nih orang dengan fixed mindset. Pasti bisa dirasakan sendiri. Saya nih sebenarnya pernah nggak sih punya mindset yang kayak gini gitu. Terus sulit mengembangkan diri. Jadi karena dia punya fixed mindset, karena ngerasa dia nggak bisa nambah bakatnya, nggak bisa nambah skill-nya, jadi ya udah segitu-gitu aja gitu. Jadi melabeli dirinya emang kan saya gini-gini aja gitu. Terus menganggap kegagalan sebagai nasib yang tidak bisa diubah. Jadi kalau emang udah gagal, ya udah gagal, nggak bisa bangkit lagi. Jadi kayak biasanya sih sering ngomong gini sih orang-orang dengan fixed mindset tuh, emang ya nasib satu begini, saya nggak punya privilege kayak si A itu punya kenalan di sini, si A itu kuliah di universitas ini, terus dia dapat kerja begini, selama kuliah dia begini-gini-gini, nasib saya emang gini-gini aja. Padahal kalau orang dengan fixed mindset ini memandang kegagalannya ini bisa diubah, kemudian skill yang kurang ini bisa dilatih, dia nggak akan merasa bahwa dia tuh memang bernasib gagal gitu. Terus, nah ini ciri orang dengan growth mindset tuh biasanya nih teman-teman percaya bahwa bakat yang dimiliki bisa dikembangkan. Terus akan selalu belajar demi mendapatkan keterampilan baru dan gak takut gagal. Jadi biasanya kita sering juga kok kita sendiri mungkin punya beberapa poin di sini kayak oh ya saya percaya bahwa saya bisa melakukan lebih dari bakat yang saya punya. Jadi ada cerita nih teman-teman. Saya di sini bisa menyampaikan tentang growth mindset, dulunya tuh fixed mindset banget sih, kayak mikir, oh ya saya cuma segini-segini aja, nggak bisa nambah skill apa-apa. Tapi ternyata setelah dicoba, saya bisa melampaui batas yang saya punya. Maksudnya, awalnya mikirnya cuma bisa sampai sini aja, ternyata bisa dapat lebih gitu loh teman-teman. Misalnya kayak kemarin, contohnya kayak waktu ini, sharing sedikit apa namanya, 4-5 tahun ke belakang kemarin saya pernah kena anxiety disorder, jadi saya harus ke psikiater, harus terapi. Di sana tuh saya tuh punya mindset yang kayak apa namanya, sering negative thinking, sering kayak takut duluan melakukan hal-hal baru dalam hidup atau misalnya simpelnya kayak gini, mau ke sana tapi kayak udah takut kenapa-napa. Itu tuh nggak baik loh ternyata kalau mikirnya terlalu netting gitu. Nettingnya tuh dulu banyak banget sih, nggak yang sekali 2 kali. Terus mulai terapi, terus kayak mulai apa namanya dibaca-baca buku pengembangan diri, self improvement, baru kayak tahu oh ya ternyata ketakutan yang saya punya itu
memang nggak nyata gitu. Saya bisa loh mengubah pola pikir saya orangnya berharga, saya orangnya bisa, saya orangnya baik-baik aja kok kalau misalnya pergi ke sana, pergi ke sini gitu. Baru setelah itu ya yang bikin saya berubah punya grow mindset tuh pas saya jadi besan jarum. Jadi kan ada tuh namanya karakter building ya. Di sana tuh karakter kita dibangun lewat alam. Saya dulunya takut ketinggian nih teman-teman, takut banget kan ketinggian. Terus ada beberapa game yang ngasah keberanian kita. Harus naik pohon, harus kayak itu flying fox, terus ada skyrun. Awalnya tuh kayak takut ya, tapi pas dicoba ternyata bisa. Ternyata kita cuma modal yakin aja. Nah, di sana dari karakter building itu disusupi apa namanya skill yang soft skill yang kayak oh ya kamu tuh berani. Kalau kamu mau coba, kamu bisa gitu. Itu sharing sedikit soal saya membangun grow mindset. Mungkin teman-teman di sini juga punya kisah mindset ke mindset. Terus yang dulunya juga nggak punya bakat apa-apa, tapi pas mau latih ternyata bisa gitu. Terus ini, kayaknya kecepatan ya. Orang dengan grow mindset itu punya kalimat ampuh, saya tuh bukan gagal, saya nggak gagal, tapi saya belum berhasil. Sering nggak sih teman-teman bilang gitu ke diri sendiri kalau lagi gagal tuh, kayak lagi gagal dapetin yang teman-teman mau, kayak saya nggak gagal kok, saya bukan gagal tapi memang belum berhasil, belum rezeki gitu. Nah caranya, kalau ini dari Mbak Analisa Widyaningrum, salah satu psikolog yang mungkin teman-teman sering lihat di TikTok, di YouTube, terus di Instagram, foundernya APDC. Beliau tuh memandang kalau kegagalan itu jangan dibawa berlarut-larut. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kegagalan yang kita punya. Bentar. Ya. Kalau katanya Mbak Analisa itu bilang mindset yang kita punya itu kayak otot, bisa dilatih dan dikembangkan. Ini disadap dari penelitiannya Dr. Carol Dweck. Ya. Nah, mulainya gimana sih mau bisa mengubah mindset yang tadi fixed mindset ke grow mindset itu? Pertama, mulai mencari bantuan. Kalau dirasa mindset kita itu kayak mengganggu kehidupan kita jangka panjang, kita harus cari bantuan, entah itu profesional atau cari orang yang memiliki otoritas menurut kita ya, menurut teman-teman gitu, yang bisa membantu teman-teman untuk melatih mindset teman-teman lebih baik lagi. Terus mulai bertanya pada orang lain, kayak ngambil beberapa sudut pandang gitu, kayak ini benar nggak sih, memvalidasi gitu loh mindset yang kita punya, kemudian dibenarkan, rajin baca buku, rajin diskusi, itu penting banget. Kayak kita punya forum IMAH ini tuh bisa kayak membantu kita untuk membangun pola pikir kita yang baik gitu. Yang kayaknya mungkin kemarin insecure, kemarin kayak takut gagal, kemarin nggak bisa dapat apa-apa, ternyata setelah kita sharing, sering ngobrol, kita punya sudut pandang baru, kita sering ketemu orang-orang yang punya positive vibe ya, itu bagus banget. Nah, kayak teman-teman, kayak apa ya kemarin ngikutin ini, satu cerita yang menarik sih. Beberapa orang kita sering lihat ya, orang-orang yang punya karir bagus di Indonesia nih, misalnya kayak artis ya, yang gampang kita ambil contohnya. Atau kayak influencer kayak Mas Kurniawan Gudadi, terus kayak Mas Alfi Syahrin, itu penulis-penulis yang biasanya berseliweran di Instagram. Terus kayak Rahel V-nya, baru kasusnya kemarin ya. Terus kayak ini yang keren, kayak Raffi Ahmad, Sultan Andara, kayak mamanya Kiano, itu orang-orang yang kalau kita lihat ya, bisa membidik peluang gitu. Kita yang kayak bukan artis ternama kayak gitu mikir, mereka kan punya privilege gitu. Saya bisa apa sih gitu. Padahal kalau kita lihat perjalanan kesuksesan mereka, entah itu karir, pendidikan, itu tuh nggak yang lurus-lurus juga, ada up and down gitu. Tapi kita mau lihat yang udah mereka petik aja gitu. Kita nggak melihat proses yang mereka jalani itu seperti apa. Nah ini tuh menarik. Yang paling menarik kemarin saya ngikutin itu tentang keluarganya Pak Haritano Sudibyo. Mungkin teman-teman tahu ya Pak Hari ini
salah satu konglomerat di Indonesia yang punya apa sih namanya bisnis TV terbesar ya di Asia. Kemarin ngikutin YouTube-nya, kemudian lihat gimana anak-anaknya, salah satunya Kak Valencia ya. Kak Valencia itu salah satu Kak Valencia itu direkturnya MNC TV, diwawancarai atau masuk di YouTube-nya Boy William. Nah, di sana tuh ada hal menariknya. Gimana attitude-nya Kak Valencia ketika berbicara, gimana Kak Valencia itu menceritakan pola asuh orang tuanya. Itu tuh menarik banget loh, kayak dia tuh merasa bahwa pola pikir yang dibangun orang tuanya sejak kecil tuh memang dididik untuk grow mindset gitu loh, untuk terus haus akan ilmu, untuk terus lapar akan belajar gitu. Jadi bagus banget loh teman-teman kalau nonton itu, nanti mesti wajib banget nonton yang di YouTube-nya Boy William sama Daniel apa ya, yang sama bapaknya. Itu menarik banget. Nah, kalau bapaknya nih ternyata Pak siapa ya, Pak Hari itu pernah waktu muda nih, zaman-zaman ABG, pernah tawuran sampai dikeluarin dari SMA, terus sampai beliau juga tuh apa namanya, harus ikut paket C karena diskorsing karena tawuran itu. Terus sampai akhirnya beliau tuh merenung, ternyata salah ya, merenung, terus ibunya tuh nasehatin setiap hari. Tapi dia tuh masih katanya sih, waktu itu ibunya nasehatin tuh sampai kayak kepala batu gitu. Sampai akhirnya beliau tuh sekali waktu ibunya nasehatin, terus Pak Hari ini nengok ke belakang, lihat ibunya tuh meneteskan air mata. Dari situ tuh Pak Hari mulai mikir kan, masa sih saya gini-gini terus gitu, masa sih saya mengecewakan ibu saya, ternyata masih ada kok yang sayang sama saya. Dari situ, dari kegagalan itu Pak Hari tuh katanya kuliahnya di luar negeri, di California kalau nggak salah. Beliau tuh mulai rajin. Nah, salah satu rajinnya itu dari beliau nggak masuk sekolah itu, beliau membangun kebiasaan baik ya. Mindset itu kita dibangun dari kebiasaan baik kita ya teman-teman, kebiasaan positif yang berubah menjadi perilaku dan tertanam kuat di mindset yang kita punya. Nah, Pak Hari ini menarik banget sampai bisa katanya selama kuliah tuh kerjanya belajar aja gigih banget sampai cum laude, terus bisa beresin S2. Nah, sepanjang membangun karirnya di MNC ini, beliau tuh selalu katanya jadi morning person, bangun pagi-pagi, terus selalu ngisi kegiatannya dengan positif gitu. Jadi kayak pagi itu udah olahraga, pagi itu beresin kerjaan kantor yang kemarin katanya ketunda, kayak balasin email gitu loh. Terus juga beliau olahraga tuh hal wajib buat beliau gitu, karena bisa ngebalance gitu sama kehidupan pekerjaannya yang padat banget. Nah, itu cerita menarik dari Pak Haritano Sudibyo. Jadi beliau tuh punya ini yang saya kutip tuh kalimatnya, kita tuh harus merasa lapar akan ilmu pengetahuan. Kayak contohnya beliau tuh kaptek kan, karena sekarang semua serba digital. Tapi beliau sadar diri karena beliau gaptek, beliau tuh belajar lagi gitu loh, belajar tentang teknologi, membangun tim, evaluasi, sampai bisa ngikutin digitalisasi sekarang. Makanya kayaknya MNC TV itu salah satu TV terbesar yang ada di Indonesia dan Asia. Itu kan keren. Nah, kita bisa ngambil hikmahnya tuh kayak kita yang hari ini sering ngerasa nggak bisa, ternyata bisa kok kalau kita mau melatih diri untuk selalu belajar. Kayak anak-anaknya Pak Hari sama Ibu Liliana juga itu keren banget sih. Selain itu juga yang punya grow mindset bagus itu kayak Pak Ari Ginanja. Mungkin teman-teman tahu yang punya kampus University ISQ, itu keren banget tahu teman-teman, sering banget kayak masih quote motivasi gitu kalau kita screening Instagramnya. Tapi memang sekeren itu sih buku-bukunya, caranya menyampaikan, caranya berbicara, attitude-nya, good looking juga gitu. Jadi oke banget. Nah ini, aduh kepanjangan ya cerita tadi. Tidak sih baliknya ya. Nah, menurut Mbak Analisa, gimana sih cara menumbuhkan grow mindset? Yang pertama, kalau kita punya muncul perasaan nih, perasaan biasanya kan itu tadi terkait dengan kegagalan, biasanya tuh kalau muncul perasaan kayak mau gagal, mau ini itu, atau apapun perasaan yang muncul daripada hati kita, pikiran kita tuh identifikasi perasaan atau masalah yang muncul, kayak masalah ini tuh perasaan itu gimana sih, masalah ini tuh gimana sih, diselesaikan itu kayak gimana sih.
Tapi buat usia kita ya, kayak baru usia 18, 20, 21 sampai 24 tuh pola pikir kita masih kayak labil gitu loh. Belum menemukan jati diri sih lebih tepatnya, ya nggak sih? Ya. Nah, itu identifikasi perasaan atau masalah yang muncul. Kemudian kedua, mengubah pola pikir kegagalan saat proses identifikasi. Yang nomor dua nih paling sulit banget karena mengubah pola pikir kita dari gagal saat proses identifikasi itu susah karena biasanya kita tuh suka terlena kayak kayak lama banget merenungnya, kayak lama banget mikirnya. Padahal kalau baca ginian tuh kayak gampang aja sih tinggal ini. Cuma kan kita suka mendramatisasi ya. Iya nggak sih? Suka kayak lama banget jalannya. Tapi kalau kata Mbak analisa lagi itu nggak apa-apa karena itu kan kita punya perasaan yang harus divalidasi dan harus dilegakan gitu. Terus yang ketiga, kegigihan. Nah, mencoba cara baru jika cara yang satu belum tepat. Misalnya kayak ini, teman-teman yang kemarin ikut tes CPNS, tes P3K, atau tes beasiswa, itu tuh bisa identifikasi kayak, oh saya gagal kemarin kayaknya karena kurang belajar materi ini. Untuk yang misalnya tes P3K sama CPNS. Yang misalnya kalau beasiswa, oh ya kayaknya saya kurang keren di esai atau motivation letter. Atau kalau teman-teman masih kuliah nih, gagal, kayak dapat nilai jelek waktu kuliah, kan bisa tuh ngerasa diri, emang saya kebanyakan main deh kemarin gitu kan. Ya kan, bisa kita rasain sendiri, tapi kita suka denial sama hal itu sih. Suka kayak, ire memang segitu kok yang saya bisa gitu. Untuk biasanya kalau gitu sih kalau depan orang, tapi kalau merenung sendiri biasanya bisa ngerasa sih emang, ya memang saya kayak gitu kok kurang di sana, jadi kayaknya saya harus belajar lagi. Nah, identifikasi, terus nanti diidentifikasi itu sambilan di kayak afirmasiin gitu. Oh ya, saya harus lebih baik lagi di bagian ini, di bagian ini, bagian itu. Itu tuh penting banget ya teman-teman mengidentifikasi atau memvalidasi ini benar atau enggak gitu. Kemudian yang keempat, jadikan feedback sebagai masukan yang membangun. Jadi kalau ada kritikan, jangan langsung down. Tapi memang sih lebih ke ada kritikan itu kita tuh kayak nggak pengen harga diri kita atau kita tuh mau melihara egois kita gitu loh teman-teman. Keegoan kita tuh, keakuan kita tuh itu pelihara. Jadi kalau ada kritikan kita suka kayak denial gitu. Harusnya kalau kita bisa memandang kritikan sebagai masukan yang membangun itu tuh keren banget. Itu tuh keren banget sih. Nah, kemudian yang kelima, mengembangkan anti-fragile ego. Jadi kita berusaha untuk mengabaikan perasaan negatif itu, mengabaikan ego yang kita pelihara. Tapi itu jujur, teorinya gampang, tapi praktiknya susah banget. Karena nggak semudah itu untuk bisa legowo gitu loh kalau kita lagi punya masalah atau apapun. Nah, yang terakhir setelah melakukan semua rangkaian itu ya kita harus yakin pada diri sendiri bahwa kita bisa be better lagi gitu. Nah, Mbak Analisa tuh punya quotes yang disadur dari beberapa buku. Katanya ketika ada seseorang yang sukses, coba lihat cara dia mencapai kesuksesannya. Kadang kita tuh sering kali loh teman-teman melihat kesuksesan orang, oh ya dia sukses. Tapi pernah nggak sih kita mikirin jalan dia sukses tuh kayak gimana, proses yang dia jalani itu seperti apa aja sih yang udah dia tempuh sampai dia bisa berdiri seperti sekarang ini. Kalau saya sendiri sih sekarang tuh memandang misalnya karena mungkin sedikit lebih matang gitu cara berpikir ya, tapi masih bisa diperbaiki lagi gitu. Kayak misalnya lihat orang sukses, misal dapat beasiswa nih teman-teman, dapat beasiswa S2 misalnya kayak karena teman-teman bisa dapat kelihatannya gampang dapat beasiswa S2, tapi ternyata jam terbangnya tuh panjang, belajar TOEFL tuh lama, gigih, sampai kurang tidur, belajar IELTS juga gitu. Kemudian bikin motivation letter tuh dari yang biasa, kemudian revisi, gagal, coba lagi gitu. Nah, ini tuh yang harus memang kita lihat tuh proses yang dijalani. Nggak cuma itu sih, kayak misalnya juga bisnis juga gitu. Kadang kita lihat orang bisnisnya sukses, kayak di jualan tuh gampang ya, pas di jalan nih juga sama punya struggle-nya masing-masing. Kayak lagi belajar matematika juga sama punya struggle-nya masing-masing. Oh ya, tambahan cerita dikit lagi. Sebagai ini, saya juga kan sebagai tenaga pengajar kan di sekolah di Bina. Jadi sering banget nemu anak-anak didik tuh yang memang punya, kalau kita identifikasi tuh analisis tuh mereka masih punya fixed mindset gitu.
Misalnya kayak dikasih tugas, disuruh coba ini, seringkali anak-anak tuh ngomong gini, "Ibu, saya nggak bisa cokis ini nih, Ibu." Padahal kalau udah coba, pasti bisa. Jadi saya pernah ngasih tugas nih ke anak-anak sekolah, kayak bikin, apa ya, kemarin ngukur-ngukur nih tentang lingkaran. Awalnya mereka bilang nggak bisa, tapi tak coba, bisa. Terus mereka tuh sering banget anak-anak SD tuh ngelompokin temannya, kayak, "Ibu, saya nggak mau kelompok sama si A, dia tuh bodoh, Bu." Sering banget kayak gitu anak-anak SD tuh, "Dia tuh bodoh, Bu." Terus kalau tak kelompokin ya, misalnya memang yang kemampuannya, setingkat lebih tinggi sama yang setingkat lebih rendah tuh, itu tuh nanti yang lebih rendah ini nggak mau kerja kelompok, dia cuma duduk begini, kalau nggak pelongo liatin temannya yang kerja. Nah, yang kerja ini nanti ngomel-ngomel. Nah, terus, saya iniin, punya ide yang pintar, ya udah yang pintar-pintar aja. Pintar maksudnya kemampuannya lebih ini kan, lebih baik untuk numerasi gitu. Terus yang biasa aja, itulah kelompokin satu. Pas disuruh kerja kelompok, mereka tuh mau loh, kayak yang biasa aja nih mau bekerja semua. Karena ngerasa memang, ya saya harus lebih bisa gitu. Jadi kayak, ya ternyata anak-anak ini memang memang bisa kalau mereka mau belajar. Sering banget kita tuh kayak gini juga kan teman-teman, sering ada bilang, "Itu yang nggak bisa," gitu. Padahal kita tuh cuma nggak mau, mau sama nggak mau aja gitu, mau coba nggak. Karena kalau saya tuh juga pernah sih, misalnya kayak ini, teman-teman kan tahu saya punya Love Love Project ya, Love Love Project, Sayang Kamu, Sila, Love Love Store. Itu tuh awalnya nggak punya skill bisnis. Dari kayak awal masuk kuliah nih ya, kayak ngerasa cuma belajar yang maksudnya materi-materi akademik aja, terus, sampai satu titik tuh mikir gini, "Ini gimana mau tampil di dunia kerja ya kalau cuma gini-gini aja gitu loh, ngandelin ijazah sama nilai yang terpapar nanti di ijazah," gitu. Terus mulai kayak ngikut organisasi nih teman-teman, ikut organisasi, mulai punya insight kayak, "Oh ya memang Mia mau tuh Mia yang kayak gini loh, yang bisa balance semuanya. Kuliah bagus, kemudian sosial bagus, kan organisasi untuk ngasah kepekaan sosial kita. Terus ikut volunteering biar bisa ngasah, apa namanya, empati kan. Nah, itu tuh yang kurang waktu itu. Terus pas udah ikut tuh memang kerasa beda sih, kayak asik gitu. Jadi, apa namanya, berangkat dari 5 tahun yang lalu, ngerasa kurang di sana, kemudian diasah, mungkin hari ini nggak bisa ngomong di Zoom kayak gini, pasti bakal insecure dan nggak pede banget, gitu. Jadi buat teman-teman misalnya kalau rasa masih punya, mindset yang fixed mindset, mari kita ubah dan kita latih. Susah memang di awal-awal. Dulu waktu terapi ke psikiater, saya tuh sampai nulisin di dinding kamar kos kayak itu, "Saya bahagia, saya senang, saya dicintai banyak orang, saya berharga." Karena waktu itu mindset itu kayak ngerasa nggak ada orang sayang sama saya, kayak gitu soalnya waktu itu. Ternyata setelah selalu afirmasi tiap pagi, kayak afirmasi tuh kayak misalnya gini, afirmasi kan ke kata-kata ya, kalau teman-teman ingat ya, kita mengulang doa yang sama ketika habis sholat tuh, pasti kayak otomatis aja tuh doa kita tuh kayak 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 tiba-tiba muncul semua yang kita udah biasain doa, kayak, "Ya Allah ampuni gitu, ampuni dosa saya, dosa orang tua saya." Pernah nggak sih ngerasa otomatis aja ketika berdoa? Iya kan? Ketika kita meminta gitu. Jadi kan orang tuh ini, jeda dulu. Jadi afirmasi itu penting banget. Makanya orang-orang kan secara psikologi tuh, ini saya bisa ngomong kayak gini karena sering waktu itu membaca gimana sih caranya supaya bisa punya mindset yang bagus. Jadi afirmasi itu kan biasanya disaranin pas kayak bangun tidur, pas, mau tidur karena otak nggak sadar kita tuh lagi aktif-aktifnya. Kayak habis sholat tuh ya, itu lagi enak buat meminta apapun gitu, berdoa apapun. Karena kan semakin kita sering mengucapkan, tertanam di otak kita, terus nanti kita tuh gigih untuk melakukannya dan Allah mengiyakan gitu, mengabulkannya. Cuma, untuk versi itu, apa namanya, kadang nggak semua yang kita mau tuh bisa kita dapat, karena mungkin di situ bagian ujian hidup kita. Dan, mmm, apa namanya, ngubah itu tuh lama banget, butuh kayak setahun, 2 tahun baru kayak, "Oh ya ternyata memang
seru, bisa ya, bisa lebih baik lagi gitu, nggak yang sedih-sedihan terus, nggak yang nangis-nangis terus, udah gitu. Dan buat teman-teman yang sekali lagi buat teman-teman yang pengen pengen ngubah mindset-nya itu bisa banget kita latih, kita kembangkan, itu bisa banget. Dan biasanya, oh ya, satu yang kelupaan. Orang fixed mindset sama growth mindset itu bedanya di mana? Orang fixed mindset tuh selalu merasa bahwa, iya, saya bakat dari lahir tuh emang gini-gini aja. Kalau orang growth mindset merasa bahwa bakatnya yang dari lahir itu bisa dikembangkan lebih gitu. Jadi misalnya kayak 1+1 sama dengan 2, tapi buat orang-orang yang sinergis 1+1 tuh bahkan bisa sama dengan 3, 4 bahkan lebih. Ini pernah dapat waktu di leadership development gitu. Terus, aduh kelupaan mau ngomong. Oh ya, pernah nggak sih teman-teman ngerasa orang ini, saya tuh sering nemu orang tua tuh yang kayak gini. Karena anak saya tuh ini contohnya dari orang tuanya tuh udah punya fixed mindset, kayak merasa bahwa anak saya tuh nggak bisa, kalau orang bisa matematika nggak bisa ngomong gitu. Pernah nggak dengar kayak gitu? Nggak bisa public speaking-nya bagus gitu, kayak dia cuma hitung-hitungan aja gitu, atau orang hitung-hitungan, orang yang jago numerasi, nggak jago secara verbal, orang verbal nggak jago numerasi. Itu tuh ternyata masih bisa dilatih loh teman-teman, nggak mutlak ya bakal kayak kayak gitu aja. Kalau dilatih kita bisa, cuma kayak orang tuh udah ngeblok-blok itu, jadi ya udah itu yang diterima gitu. Jadi akhir kata, kita itu jangan lupa ketika kita melihat seseorang yang sukses, coba lihat cara dia mencapai kesuksesannya. Kayak ini, lihat Bunda Tiara, rasanya kayak on the track ya semuanya nih, tapi kita nggak tahu di bagian mana beliau struggle. Nah, semoga ya sharing hari ini bermanfaat. Jadi kita lanjut ke sesi diskusi. Dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Mia. Penyampaiannya sangat luar biasa menurut saya dan membuka juga pikiran-pikiran saya gitu mengenai growth mindset ini. Mungkin ini kali ya, saya menyimpulkan sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Kak Mia tentang growth mindset itu. Intinya orang-orang yang growth mindset itu harus mereka tuh punya kepercayaan diri, kemudian menganggap kegagalan itu sebagai proses belajar dan itu dijadikan pembelajaran untuk mencapai kesuksesan gitu, bukan suatu hal yang kegagalan yang harus diratapi, tetapi dijadikan suatu pembelajaran mungkin seperti itu. Dan intinya secara umum menurut saya romans itu melihat sesuatu hal itu secara positif. Kemudian mereka juga itu menganggap bahwa bakat itu bisa dikembangkan gitu. Dan banyak sekali tadi yang disampaikan oleh ini Kak Mia, dan yang paling penting itu afirmasi kali ya Kak Mia. Ya. Memang saya pas Kak Mia menyampaikan afirmasi tadi, saya sempat kepikiran, oh iya ya, kadang kan saya kan mendengar mengenai afirmasi itu, terus saya terapkan dalam diri saya. Misal saya lagi sedih nih, iya Suci nggak apa-apa, mungkin hari ini sedih, besok tuh kita bahagia lagi, dan itu tuh cukup ini sih Kak, cukup menenangkan. Tapi kadang juga saya tuh mikir nih Kak, itu jangan-jangan saya tuh menipu diri saya sendiri gitu maksudnya. Soalnya kan kayak apa ya? Kan belum tentu baik sih. Besok tuh kan bisa jadi sedih juga. Cuman itu kembali lagi ke seperti yang kata Kak Mia. Setidaknya lewat kata-kata kita mencintai diri kita lah intinya. Ya kan Kak? Ya. Betul banget. Oke. Untuk teman-teman sekalian, mungkin sebagai informasi awal, saya tuh memang semangat seperti ini sih. Ya, kadang ya betul. Memang. Mungkin agar lebih seru lagi kali ya, ini diskusi kita malam ini, mungkin ada teman-teman yang masih mempertanyakan, mungkin masih pengen mempertanyakan atau pengen lebih jelas lagi gitu, atau ada kejanggalan-kejanggalan
di hati teman-teman gitu yang pengen sharing gitu, mungkin Kak Mia bisa menyampaikan dari segi-segi pandangan dia, dan mungkin itu bisa jadi pandangan baru buat kita dan mengembangkan pikiran kita lagi gitu. Mungkin ada dari teman-teman di sini mungkin. Ayo teman-teman, siapa tahu ada yang mau di-sharing, mungkin kayak lagi struggle sama masalahnya, terus kayak mau dengar cerita tentang harus ke psikiater kenapa gitu. Tapi itu menarik loh, orang-orang biasanya menganggap mental illness tuh lebay saat itu 2016. Tapi sekarang orang-orang udah mengkampanyekan bahwa nggak apa-apa kalau memang nggak ngerasa baik-baik aja. Oh iya Kak, mungkin sebelum ini mungkin ya, ada yang mengangkat tangan nih, Kak Mardianti. Oke, halo. Halo Kak. Hai. Halo Kak Mardianti, Kak. Iya. Ya, ingin ini ya Pak, bertanya gitu. Iya, ingin bertanya nih buat Alifah. Oke, terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam semua. Salam Kak. Ya, sehat ya? Sehat Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kali keberapa ya ikut sesi sharingnya Imah. Masya Allah, luar biasa ya dengan narasumber-narasumber yang keren banget. Oke, tadi Kak Dian masuknya di pertengahan ya, pas Alifah menyampaikan materi, dan ini tuh materi yang menarik banget sih menurut Kak Dian. Ini alhamdulillah Kak Dian dapat materi tentang bromance, tentang pola pikir berkembang ini kali kedua. Dan alhamdulillah tadi Alifah tuh menjelaskan dengan cukup detail ya gitu, dan itu cukup puas gitu untuk Kak Dian. Tapi Kak Dian ini ada sedikit bertanya ya buat Alifah ya. Alifah, gimana sih cara kita untuk bisa mempertahankan pola pikir berkembang itu sendiri? Ini berlaku untuk dalam berkomunitas atau berorganisasi ya, gitu. Karena kan kita pasti terkadang menemukan titik jenuh gitu, atau mood kita tuh naik turun gitu. Dan misalnya ketika kita punya masalah atau beban yang berat gitu dalam hidup, pasti itu kan akan berpengaruh terhadap pola pikir kita gitu kan, yang semulanya berkembang menjadi tidak berkembang. Nah, itu gimana sih cara untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu agar tidak berdampak pada anggota yang lain juga gitu. Nah, mungkin itu ya sedikit pertanyaan dari Kak Dian. Kak Dian ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih moderator Suci. Ya, terima kasih juga kepada Kak Mardianti ya. Pertanyaan yang luar biasa. Ini ya Kak, saya masalah yang saya juga alami gitu. Ini mengenai keistiqomahan, tapi dalam level grow mindset-nya. Ya kan Kak? Iya betul. Benar. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Alifah gitu. Oke, terima kasih Kak Dian atas pertanyaannya. Makasih juga ya Kak Suci. Nah, kalau untuk case yang kayak gimana sih supaya nggak jenuh ketika kita ini konteksnya dalam berorganisasi atau berkomunitas. Kalau misalnya ngomong jenuh ya soal grow mindset ini, pasti kita tuh pernah punya momen atau misalnya kayak kita tuh dari fixed mindset nih. Misalnya kayak Alifat kemarin punya fixed mindset tuh lama banget kan, kemudian ngelatih diri supaya punya grow mindset itu juga lama banget, terus tiba-tiba nanti down lagi. Nah, itu tuh biasanya kalau untuk Alifat sendiri, Alifat tuh nulisin sih kayak pertama memang suka nulis diary kan, nulis agenda gitu, kayak nulisin perasaan-perasaan apa yang muncul, kayak misalnya oh ya seminggu ini rasanya sudah tidak produktif gitu, seminggu ini rasanya kok jenuh terus, kok capek terus, kok nggak on the track gitu kan. Kita pasti punya, oh ya, yang pertama itu bikin visi misi hidup kita seperti apa Kak. Visi misi kita ikut organisasi itu apa, supaya nanti ketika nanti jenuh, kita tuh bisa balik lagi, oh ya visi misi saya tuh seperti ini. Contohnya kayak misalnya nih, untuk case-nya Alif
pernah jalanin ya Kak, yang sepengalamannya Alifa tuh kayak kemarin pernah ikut organisasi kan di kampus namanya UKM Prima. Dulu itu niatnya ikut organisasi itu memang pengen nambah temen, nambah relasi, nambah relasi kemudian ngasah public speaking. Sama mau belajar gitu. Nah, ketika nanti jenuh balik lagi sih kayak oh ya saya kan pengen belajar banyak hal gitu, pengen punya Di saya saja yang Kok suaranya Alifa hilang ya? Kak Alifa. Mungkin kami ya Kak Alifa atau kami ya nanti takutnya teman-teman bingung gitu. Moderator ini kenapa panggil Kak Alifa terus kami ya? Maksud saya itu Alifa atau kami ya gitu. Mungkin ada sedikit masalah jaringan ya di Kak Mianya. Bentar dulu. Ya, kendala jaringan. Ya betul kata kami ya tadi. Memang kita tuh perlu apa ya, nulis-nulis mungkin seperti itu mengenai perasaan kita gitu. Dan oh iya, saya juga sempat ini sih. Ya. Ternyata Kak Alifa udah bersama kita lagi teman-teman gitu. Halo Kak, Pada maaf tadi kayak tutup sendiri Zoom-nya. Makasih ya Kak Suci udah ngisi selama jedanya. Oke, lanjut ya Kak. Jadi baliknya visi misi untuk komunitas itu kita punya visi misi kenapa kita misalnya kayak Dian kan founder dari TBMO Mantika gitu. Jadi pasti punya guideline punya visi misi. Oh ya kenapa saya harus terus menebar manfaat gitu. Terus juga waktu itu organisasi yang saya ikuti itu punya nafas organisasi yang menurut saya tuh jangka panjangnya bagus banget. Kayak kita punya moto mensolehkan yang cerdas dan mencerdaskan yang soleh. Jadi pas lagi down tuh mikir gini, oh ya jangan down dong karena masih banyak rancangan jangka panjang yang harus kita tunaikan gitu. Terus juga punya circle yang bagus banget kalau untuk komunitas. Kita tuh nggak cuma organisasinya aja kita punya, tapi kita punya pembinaan anggota gitu loh Kak. Jadi kayak anggota tuh kayak kita buat anggota sama pengurus tuh nggak tertekan gitu. Jadi kita selalu sharing apapun gitu. Sampai saya selalu ngingatin kan waktu itu saya menjabat sebagai sekretaris umum. Saya ngingatin ke adik-adik saya kayak kalau memang capek ambil jeda, jangan sampai capeknya kamu bikin hubungan sama teman-teman tuh renggang gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, terus juga kalau misalnya memang capek, bisa diidentifikasi Kak, kayak yang dijelasin sebelumnya, untuk ngebiasain diri mengidentifikasi kelelahan kita biasanya, soalnya jarang banget kita nulis kebahagiaan kita gitu loh kalau untuk diary, biasanya yang sedih aja. Kalau saya ya, kadang ngerasa, kan padahal punya jurnal bersyukur, tapi kadang susah nulisnya kayak, oh ya saya lagi bahagia nih, nggak apa-apa deh nggak nulis, tapi giliran sedih kayak, aduh, atau contohnya simpelnya kayak, lagi sedih, kita dekat sama Allah, lagi bahagia, kita sering lupa gitu, ya enggak sih? Kadang-kadang kita begitu, kadang-kadang. Dan itu bisa dilatih gitu, Kak. Nah, yang pertama tadi, kita punya visi misi, yang kedua, identifikasi gitu, identifikasi perasaan-perasaan jenuh yang muncul. Ini tuh sejenuh apa sih? Tapi kalau ngomong-ngomong soal jenuh tuh wajar, Kak, kayak rutinitas yang monoton terus kita lakukan, ya bikin capek memang. Cuma kita memang harus flow gitu kan, jadi ingat salah satu bukunya Pak Aryo Muhammad, boleh bilang tuh kita harus jadi expert di bidangnya. Bisa ambil contoh misalnya kayak yang kelihatan banget tuh kayak yang di atlet-atlet gitu kan Kak. Ya kan teman-teman, ini atlet-atlet PON Papua. Mereka kan bisa kayak misalnya atlet lari, berapa lama sih larinya sampai bisa pro, terus dapat medali emas, terus bisa sekeren itu. Nah, itu tuh bisa kita lihat sadur semangatnya gitu loh Kak, supaya tetap terjaga. Biasanya buku-buku orang yang psikologi barat tuh lebih banyak menggambarkan tentang atlet atau tentang musisi internasional yang kayak bisa dapat karya gitu. Soalnya kalau orang yang jarang saya baca tuh mereka menggambarkan bagaimana bisa dapat pendidikan ini tapi dari bakatnya aja yang diasah, asah terus itu kalau misalnya untuk menggambarkan gimana menjaga semangat.
Nah, terus punya circle yang bagus, kayak Imah ini circle-nya bagus banget. Tinggal kitanya mewarnai Imah ini dengan lebih baik gitu. Iya kan? Kadang orang tuh masuk di satu komunitas tuh pengen dia dapat apa gitu. Padahal kita lah yang mewarnai komunitas ini gitu. Jadi kita harus kasih apa dulu supaya nanti wah ternyata memang kita yang harus mewarnai gitu Kak. Saya sering menemukan kayak di organisasi saya kemarin, orang-orang tuh pengen dapat sesuatu dari organisasi ini. Padahal organisasi ini bisa besar dan keren karena kitanya gitu. Kita yang memberikan warna berbeda gitu. Nah, kalau lagi jenuh juga kalau lagi fix mindset nih, kayak lagi stuck di situ, jangan lupa selalu kayak minta pertolongan sama Allah. Kayak curhat gitu ya, lo capek gitu, capek banget. Rasanya kok kayak gini-gini aja gitu. Dan mungkin kakak bisa namanya Kakak lebih tahu gitu posisi porsi doanya seperti apa ketika kita merasa lagi jenuh-jenuhnya. Gitu, Kak. Kayaknya masih banyak yang kurang atau gimana, Kak? Iya, Masya Allah sih, ini tuh kayak memberikan suntikan semangat baru sih untuk kakak gitu. Dan iya benar, ternyata pola pikir berkembang itu akan sangat berpengaruh terhadap hidup kita agar lebih baik gitu ke depannya. Iya, terima kasih Alfa, super sekali Sama-sama, jawabannya. Kak. Ya, semoga bermanfaat. Sama-sama, iya. Mantap, Kak. Mengenai ini juga saya kan nonton YouTube kan, dan kalau tidak salah Ustadz Feris tuh pernah bilang gitu, kita awalnya itu memaksakan kebiasaan, nanti kebiasaan yang akan memaksa kita. Mungkin seperti itu juga Iya, sih. betul. Betul banget. Mungkin ada lagi yang ingin sharing gitu. Ini cukup menarik teman-teman, soalnya menurut saya ya pribadi ini tuh terkait dengan apa ya, perasaan-perasaan kita, apalagi di usia seperti ini kita kan banyak banyak pengen taunya, apalagi ini mengenai mindset loh. Dan kita perlu sudut pandang gimana cara kita menyikapi satu hal. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin dijelaskan lebih lanjut oleh Kamia dari teman-teman. Ada lagi mungkin? Kayaknya nggak ada deh. Ayo dong Oh, teman-teman, apa yang mau di-sharing boleh. boleh banget. Atau dari moderator dulu kali ya. Oh, boleh. Begini Kak, saya kan tipe orang yang waktu cukup ini sih, cukup semangat gitu dalam belajar gitu. Dan saya juga tuh tipe orang yang misal kalau mencoba sesuatu nih terus gagal gitu, saya tuh cenderung pengen saya bisa loh. Itu saya tahu itu grow mindset kan maksudnya. Cuman Kak, kadang saya tuh ngerasa beban gitu. Soalnya kenapa? Misal nih saya melihat si A, saya itu bisa dalam olahraga misal. Mungkin saya bisa nih olahraga misal volley yang saya suka. Kayaknya saya bisa nih mengembangkan kemampuan saya gitu. Terus saya lihat lagi si B, dia tuh bisa matematika. Wah, dia tuh bisa matematika loh. Kayaknya saya bisa nih belajar matematika gitu. Saya lihat lagi C. Saya lihat C. Dia tuh bisa lagi bahasa Inggris. Saya tuh pikir lagi, wih, keren juga ya bisa bahasa Inggris. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya lihat dan itu tuh keren. Dan saya tuh kan seperti yang saya bilang tuh, saya tipe orang yang suka belajar. Dan tapi yang jadi kendala saya karena hal itu saya tuh ngerasa terbebani sih Kak gitu. Soalnya banyak yang Oh, ya. saya pengen dan kayaknya terlalu banyak gitu. Jadi gimana ya cara kita bisa fokus gitu Kak? Fokus gitu. Soalnya kan bahkan saya tuh Kak waktu SMA tuh bingung gitu. Saya ini kira-kira mau kemana ya gitu. Saya tuh coba A, coba B, coba C gitu. Saya bingung. Tapi alhamdulillahnya setelah saya coba di kuliahan, maksudnya di perguruan tinggi, dan saya dapat uh, uh, apa? Saya dapat jurusan, bentar, dapat jurusan statistik, dan saya tuh bisa terarah. Oh ternyata saya tuh di sini loh kerjanya. Dan alhamdulillah sih saya ngerasa awalnya itu saya nggak tahu gitu. Saya tuh pengen statistik, nggak kepikiran gitu. Tapi alhamdulillah ini loh jalan saya statistik. Jadi mungkin
kakak bisa apa ya, bisa kasih tahu lah, mungkin kasih tahu sih, sharing gitu ke saya gitu, gimana sih cara kita tuh membatasi hal-hal yang kita ingin tuh agar kita fokus gitu. Soalnya kalau terlalu banyak juga saya juga pusing. Gitu. Iya. Oke. Bisa dijawab nih? Bisa ini? Oke, makasih ya Kak Suci sharingnya. BTW iya sih. Saya juga kayak gitu kok, senang banget lihat si A bisa ini ya, si B bisa ini, si C bisa ini. Masa saya nggak bisa? Pasti saya bisa dong, ya kan? Nah, tapi memang sih bikin kita tuh capek karena kan banyak yang kita mau. Jadi kayak pengen ini, tapi jatuhnya kita nggak expert di bidang di bidang manapun karena kebanyakan mau kan. Nah, tapi bisa kita, kalau saya tuh misalnya gini, akhir-akhir ini saya sering memperhatikan kayak Tasya Kamila, mau di Ayunda, terus sama siapa lagi ya? Ini untuk ukuran artis ya. Sama mau di Ayunda, Tasya Kamila, sama siapa kemarin tuh yang cowok? Jerome Pauline ya? Yang gak sih? Itu udah yang jago matematika. Nah, kalau dilihat-lihat, kalau dilihat-lihat orang-orang ini tuh keren banget ya. Misalnya kayak Mbak Maudy Ayunda. Beliau tuh S1 di Harvard, S2 di Stanford. Terus di samping akademiknya bagus, Mbak Maudy ini juga secara bakat yang lain, skill yang lain kayak musik, terus jadi artis, terus jadi pemain film, itu tuh jago. Terus beliau juga katanya sih dari buku-bukunya sama video-video interviewnya tuh suka ngajar, jadi punya lembaga, terus suka nulis buku. Kayak ngerasa kok bisa ya orang-orang ini bagi waktu terus semuanya expert gitu loh, kelihatannya expert ya. Cuma nggak tahu mungkin buat Mbak Maudinya sendiri mungkin tetap ada kurangnya di bagian mana. Tapi yang kita lihat nih secara screening media sosial ya, Mbak Maudin tuh bagus banget kan. Semuanya tuh kayak didapat semua kayak asli privilege-nya bagus banget. Mana kan dia kuliah di British International School kan. Jadi kayak keren ya gitu. Kenapa kita enggak? Nah, kalau misalnya untuk ini ya buat kita yang baru-baru belajar, sebaiknya kita punya skala prioritas. Misalnya kayak contohnya nih, teman-teman tahu nggak Esther, anak UGM? Sering banget berseliweran di TikTok. Esther anak Pekanbaru. Nah, dia kan jadi salah satu brand ambasadornya Indosat, tapi keren sih caranya sharing soal dunia perkuliahan. Jadi kuliahnya jalan, terus sambilan magang, sambilan kerja, organisasi iya, jadi founder produktif Kai, padahal umurnya baru sekitar 20 tahun. Sekarang kayaknya baru semester berapa ya? Semester 5 gitu. Nah, Esther tuh pernah cerita membagi skala prioritas. Misalnya di bulan ini dia tuh udah rancang mau ngelakuin ini. Jadi semua yang kayak tadi Kak Suci sampein itu di drag ke 1 bulan mau dilakuin ini. Jadi kayak teragenda gitu loh. Nah, semuanya itu dia lakukan tuh dengan sepenuh hati dan jiwa. Jadi kayak benar-benar dilakuin, nggak cuma lakuin aja gitu. Kayak kan ada orang, oh ya bahasa Inggris ya udah sama belajar bahasa Inggris segini aja. Oh ya ngebelajar voli udah segini. Tapi benar-benar dilatih gitu loh. Cuma memang kalau orang-orang yang dilihat di kayak artis atau nggak kayak si Kak Esther ini anak UGM itu kayaknya kelihatan gampang aja gitu loh Kak. Tapi kalau untuk diri kita nih ya misalnya kita, saya bisa nggak sih selain kita tuh dari misalnya anak Indonesia bagian timur tuh belum bisa sepro anak-anak di Indonesia bagian barat. Iya nggak sih teman-teman? Ngerasa nggak sih kalau kita nggak sepro itu untuk pembagian waktu? Karena nanti tuh jatuhnya bingung-bingung kayak misalnya saya sama Kak Suci pun masih bingung kan kayak gimana sih caranya supaya ini bisa tetap tetap kita bisa pelajari banyak hal. Nah, itu tuh intinya ada di skala prioritas. Misalnya mau ini dikerjakan, yang ini dikerjakan lebih dulu karena ini menunjang lalalala. Itu kan bisa diidentifikasi nih Kak Suci. Terus kalau misalnya main volley, oh ya ini tuh bakat terpendam saya, tapi saya pengen juga diasah nih. Biar apa? Biar juga yang pertama saya sehat, kedua saya ini. Itu diidentifikasi. Misalnya kayak belajar bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris buat apa? Nunjang apa gitu. Itu diidentifikasi aja kayak seurgent apa saya harus belajar ini. Nah, terus kayak matematika, oh ya ini menunjang perkuliahan saya harus rajin belajar segini. Jadi punya target gitu loh. Itu menurut saya sih Kak. Cuma kalau untuk didrak ke kehidupan sehari-hari, di umur yang 24 ini saya belum sepro itu, tapi sering banget baca
Instagramnya Pak Aryo Muhammad, mungkin teman-teman di sini udah kenal gitu ya, atau Mas Kurniawan Gunadi. Beliau-beliau itu kan contohnya kayak Pak Aryo nih. Beliau tuh sudah punya agenda rutin selama seminggu misalnya. Harus olahraga, harus ngerjain paper, harus nyicil nulis, sama yang beliau tekanin itu jaga fokus. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, itu kita menjaga fokus kita biar nggak terdistraksi sama hal lain. Ya jangan misalnya kayak ngerjain tugas sambil buka HP buat nonton ya, bukan buat buka HP buat lihat tugas. Kan kadang-kadang gitu kan terdistraksi gitu. Cuma memang ada orang tuh suka banget nonton, nyambi nonton sambil belajar itu sih memang mungkin gaya belajarnya seperti itu ya, metode belajarnya. Cuma diusahakan kita untuk melatih fokus gitu. Kita fokus kayak misalnya, oh ya saya sanggup belajar 30 menit sampai itu 30 menit untuk saya paham gitu. Sisanya 30 menit kemudian capek. Makanya orang-orang sering kan promoin itu teknik Pomodoro ketika belajar 30 menit belajar, 5 menit istirahat. Nah, jadi Kak Suci sekali lagi kita tuh harus nentuin skala prioritas. Diidentifikasi aja dari sekarang mau apa, kemudian nanti untuk apa gitu, kayak untuk karir saya kah, untuk apakah saya mempelajari ini. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang mau semuanya, karena seru aja kan belajar hal baru. Cuma kita tuh kalau katanya Pak Aryo, kita tuh harus jadi expert di salah satu bidang gitu. Misalnya di statistika, oh ya kita jago di statistik nih. Tuh kayak misalnya atlet voli dah, misalnya atlet voli kan dia jago di voli, jadi dia tuh kayak udah dikenal expert di situ. Tapi yang bahaya tuh kalau kita setengah-setengah gitu loh. Sama contohnya kayak waktu saya mengajar, saya paling hafal anak yang pintar banget sama yang nakal banget gitu loh. Misalnya kemampuannya tuh jago banget sama yang nggak jago banget, jadi tuh gampang dihafal. Kalau yang tengah-tengah, aduh udah lewat nggak kehafal gitu. Jadi kata Pak Aryo, kita harus jadi expert di bidang yang kita mau gitu. Boleh belajar semuanya, tapi kita harus punya yang kita expert ya. Karena itu yang akan kepake nanti. Oh, misalnya nanti kayak penggambarannya tuh simpelnya kayak apa ya? Misalnya kayak Kak Suci suka apa? Misalnya kayak anak-anak desain deh, misalnya ya desain yang anak-anak PDD misalnya. Kayaknya si Suci itu jago di PDD deh, kita rekrut dia aja. Jadi kayak orang tuh udah ingat, oh ya, Suci itu expert loh di bidang desain. Gitu Kak Suci. Kayaknya mungkin kurang dapat, tapi semoga bermanfaat sih. Soalnya ini kan sama-sama juga lagi belajar gimana bisa menyeimbangkan semuanya, tapi memang ternyata sesulit itu gitu. Tapi mari kita coba. Oh ya, mau tambahan juga. Beberapa yang saya temui selain kayak artis itu, teman-teman yang saya temui, mungkin teman-teman juga pernah bertemu dengan orang-orang yang apa namanya luar pulau, luar NTB, itu tuh kayak perlu banget nggak sih teman-teman? Ternyata setelah dikulik, memang parenting orang-orang di Indonesia bagian barat tuh bagus banget. Beberapa dan nggak semua ya, karena beberapa yang kita temuin ada kasus-kasus penyimpangan sosial, mungkin memang karena parentingnya kurang bagus ya. Tapi yang kita temuin misalnya bagus-bagusnya nih, terus dari kecil anak-anak udah dilesin. Itu poin penting banget loh, ketika dari kecil mungkin kita karena fasilitas pendidikan juga paling udah TK, SD, belajar ya di sekolah aja, di rumah tinggal isi PR. Nah, kalau anak-anak yang di kota-kota besar, saya juga punya anak pindahan di sekolah. Dia kan dari Jakarta. Ibunya tuh bilang gini, Mbak, satu khawatir anak saya di sini karena nggak pernah belajar jadinya, karena belajar di sekolah doang. Kalau anak saya waktu di Jakarta, ibunya dibilangkan, pulang sekolah SD itu lanjut les lagi. Jadi kita sering antarin nasi aja ke sekolah. Jadi hidupnya benar-benar di sekolah gitu. Dan benar, saya punya teman-teman yang kayak anak-anak, contohnya waktu kemarin anak-anak Besan Jarum kan, mereka tuh kayak kelihatan main, tapi udah S1, cum laude, IPK-nya mentereng, organisasinya bagus. Dalam hati tuh gini, ini anak-anak hebat banget ya, bisa bagi waktu. Karena mungkin waktu awal-awal saya nggak kayak gitu kan di dunia SMP, SMA, nggak ikut organisasi, nggak mantap-mantap juga, nggak ikut juga malah waktu SMA. Jadi pas kuliah tuh kayak agak jet lag gitu loh, kayak gitu yang kayak, oh kok rasanya susah bagi waktu. Padahal memang kata orang, semakin kita sibuk, semakin kita pandai membagi waktu. Gitu. Sekian. Setuju. Ini panjang banget. Apa ya? Saya setuju banget itu kata kami tadi pas terakhir itu, semakin sibuk semakin bisa kita membagi waktu. Soalnya semakin saya gabut, saya tidak tahu apa yang perlu saya lakukan gitu. Betul banget. Dan mungkin jadi pembelajaran juga bagi saya ya, dari
dari penjelasan kami itu berarti kita tuh bisa ambil pelajaran bahwa kelihatan kami itu banyak tahu orang-orang yang itu orang-orang hebat gitu. Mungkin kita juga bisa mengikuti itu karena memang kita kalau lihat dari sisi positifnya, orang-orang yang hebat itu bisa memberi inspirasi gitu. Memberi inspirasi dan pandangan orang-orang yang besar juga itu kan membuka pikiran kita nggak sih gitu. Jadi mungkin sebagai pembelajaran kita juga bisa mengikuti gitu, follow yang berfaedah kalau istilah orang-orang zaman sekarang. Gitu. Terus apa lagi? Ada yang mungkin ingin disampaikan lagi teman-teman yang lain? Oh, ada Kakak Tiara, Kakak Iin ya? Iya. Oke. Terima kasih Suci. Halo Bunda. Halo Kania. Ini Suci izin menambahkan gitu mengenai pertanyaan Suci dari perspektif saya gitu. Kalau misalnya masih bingung mau belajar mana, harus belajar yang mana dulu, betul kata Kania tadi bisa dengan prioritas kira-kira mana sih yang penting untuk diri kita gitu. Nah, sebelum jauh ke sana, kita juga harus ada suara-suara ya. Mau apa? Halo, ini kita juga harus balik nanya dulu gitu. Dan kalau saya pribadi, saya yakin bahwa oh ternyata Allah tuh punya maksud gitu di balik hadirnya kita di dunia gitu. Punya maksud apa? Ya kita diberikan potensi dan kita punya suatu misi spesifik yang harus diselesaikan dengan potensi itu gitu. Kita kenali diri kita, kira-kira apa sih tujuan Allah di balik hadirnya kita gitu. Nah, untuk contohnya misal nih, saya kayaknya setelah melalui perjalanan 23 tahun ini, kemudian di akhir-akhir tahun ini saya merasa bahwa ternyata tuh saya suka dengan aktivitas yang berkaitan yang betul kalian mengenali potensi diri. Saya suka dengan aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan diri, kemudian parenting, kemudian pernikahan gitu. Nah, saya juga ingin nanti ketika saya suka ini, maka saya ingin memberikan suatu manfaat gitu ke depannya di bidang ini. Seperti itu. Karena saya rasa mudah bagi saya untuk belajar tentang hal-hal ini. Saya suka dengan pelajaran ini dan saya menganggap itu unik gitu. Bisa jadi mudah bagi saya tapi nggak mudah bagi orang lain gitu. Misalnya, Kania suka dengan di bidang A gitu. Belum tentu Suci juga suka di bidang itu. Bisa jadi Suci suka di bidang lain dan begitu dengan yang lainnya. Kita kenali dulu potensi kita gitu. Dan petakan, misal kita udah kenali potensi kita, terus nanti tujuan kita apa ke depannya, tujuan hidup kita itu apa ke depannya gitu. Nah, kita mikirnya, duduk ya. Nah, kita mikir gitu nanti Suci, sehingga kita tahu untuk mencapai tujuan itu, maka saya harus belajar A, B, C, D. A, B, C, D ini belum tentu sama dengan yang lain. Iya kalian penghibur memang sebenarnya seperti itu ya Suci ya gitu. Jadi lebih duduk sudah duduk. Gitu sih Suci singkatnya gitu. Iya duduk. Ya. Terima kasih Kak Iin. Suasana ibu-ibu beda ya sama kita yang single. Tidak ada. Tolong. Dadah. Oke. Iya. Berarti dari Hai Maryam. Berarti tadi ya dari penjelasannya itu yang pertama kita harus kenali potensi dulu. Potensi itu dalam artian apa sih yang kita suka, apakah itu dapat menyebar kebaikan atau tidak gitu. Terus nanti dari potensi-potensi itu kita lihat mana sih skala prioritas yang kita mau utamakan. Kemudian terakhir tuh yang harus kita yakini dalam diri tuh kita boleh boleh mencoba segalanya. Cuman kita juga harus punya prinsip bahwa kita tuh harus bisa expert di salah satu bidang yang jadi kan itu tuh ciri khasnya kita, gitu nggak Kak? Ya, dari kesimpulan tadi.
Siap, siap. Iya, betul banget. Waktu kita, masih ada 15 menit lagi. Saya kira kalau seandainya ini dilewatkan diskusi ini, kayaknya masih ada kejanggalan gitu. Maksudnya kenapa tidak dimaksimalkan gitu. Mungkin kalau seandainya teman-teman ada Gak apa-apa, boleh misalnya, banget. Iya, boleh banget. Teman-teman mau sharing apa lagi tuh boleh banget. Ini sesuai sama ini. Kayaknya saya juga ini tertarik kayak Bunda Tiara. Waktu semester berapa ya? Itu semester 5 kayaknya. Saya waktu baca buku Catur Pitutur tentang apa sih namanya Catur Pitutur? Mana ya? Itu 4 nasihat kan ditulis sama foundernya Jarum Foundation kan. Beliau itu bilang kayak gini. Kalau pengen negara yang kuat, maka kamu harus cari wanita-wanita yang kuat. Jadi satu negara kuat itu karena perempuannya. Nah, jadi tak pikir gini ya, dari situ tuh kayak mulai tertarik tentang ini, kayak Bunda Tiara, kalau tentang parenting, tentang anak-anak, tentang bagaimana tumbuh kembang, apalagi pernah kena mental illness tuh, kayak ngerasa gimana sih supaya orang-orang ini bisa tumbuh dengan bahagia. Kayak slogannya Imah tuh kan belajar dengan bahagia. Nah, jadi tuh memang kita tuh harus punya tujuan apa sih yang kita mau gitu. Cuma kalau sekarang mau agak sedikit bergeser karena mungkin belum menikah ya, jadi kita kerjain yang lain dulu. Tapi tetap suka belajar tentang parenting karena emang menarik banget karena kan kita sedang mendidik anak-anak generasi ke depan gitu. Kalau lebih ke anak-anak sih, karena memang suka aja liatnya, anak-anak bisa begini, mas punya masalah kayak gini mungkin karena pola asuhnya begini. Anak-anak yang enak banget dilihat mungkin pola asuhnya memang begini gitu, begitu gitu, jadi bagus gitu. Nah kayak gitu teman-teman. Yang mau cerita juga bisa banget, masih ada waktu. Masih ada waktu, ya betul kata kamu. Ayo Kalau teman-teman mungkin. Kalau katanya Teh Konita, kita tuh harus punya alasan kenapa kita bisa seni tinggal di bumi gitu. Jadi seni kita tinggal di bumi itu dengan melakukan apa gitu, punya tujuan itu. Ya. Tapi untuk umur-umur anak kuliahan tuh masih labil banget ya, masih cari jati diri, makanya punya forum-forum seperti ini bagus banget. Iya. Karena memang lingkungan itu penting banget, nggak sih Kak? Iya, penting banget gitu. Saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Kamia mengenai pentingnya keberadaan kita gitu sebagai, karena memang kata orang tuh kita yang wanita itu adalah madrasah pertama gitu bagi keluarga madrasah utama bagi anak-anak gitu. Jadi mungkin saya juga ini pribadi aja ya, bukan sebagai moderator. Mungkin nanti ke depannya gitu. Ke depannya banget moderator kita malam ini. Saran saya gitu, mungkin nanti bisa kali ya kita bahas mengenai keistimewaan kita sebagai perempuan, apalagi ini perempuan muslimah gitu. Soalnya saya kan di media sosial itu kan khususnya YouTube banyak sekali isu-isu miring gitu mengenai kita muslimah kayak dikekang dan lain-lain. Mungkin nanti pokok bahasannya bisa kali ya kita bangga terhadap diri kita yang muslimah gitu. Udah, saya kembali ke moderator gitu. Saya sebagai moderator sekarang. Kakak Mardianti ini lagi ya? Bukan, atau Kak Hafida ya? Sama Kak Tika Zahro. Saya? Ya. Ini kenapa? Oh, ada lagi mungkin, ada yang ingin sering-sering lagi mungkin? Saya sedikit mungkin mau bertanya. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dilihat oleh ya. Ini mohon maaf karena mungkin saya pakai HP kali ya, saya tidak bisa ini. Kakak ini ya, Kak Fida ya?
Atika Zahro. Oh, Kak, ya, sorry ya, Kak Atikah Zahro ya. Mohon maaf. Silahkan Kak. Ya, Masya Allah, penjelasan dari pemateri luar biasa ya terkait dengan grow mindset gitu ya. Nah, pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan dasar dapat dikembangkan melalui kerja keras dan dedikasi gitu ya. Nah, itu yang mungkin sekilas pengertian dari grow mindset gitu ya. Nah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Iya. Ya, tadi dijelaskan oleh pemateri terkait dengan mindset untuk supaya istiqomah gitu ya, memiliki grow mindset gitu. Nah, luar biasa itu benar-benar akan membuat kita semakin semangat lagi gitu kan untuk melakukan aktivitas apapun yang kita inginkan. Ketika kita istiqomah pasti akan tercapai gitu ya. Nah, baik itu tadi dijelaskan kalau mau pintar ini, pintar itu intinya harus konsisten gitu ya. Nah, tapi pertanyaan saya, grow mindset yang seperti apa yang mampu mengarahkan kita ke sesuatu yang hakiki gitu. Karena ketika kita melihat misalnya misalnya ya kita sebagai muslim pun itu harus menyadari bahwa apapun itu harus diarahkan kepada aturan gitu, aturan Allah gitu kan. Nah, ketika misalnya kita pintar matematika atau pintar fisika, pintar apapun itu gitu kan. Nah, tetapi terkadang dengan kecerdasan itu membuat kita lalai gitu dalam aktivitas ibadah gitu. Nah, banyak orang yang cerdas, banyak orang yang sukses gitu, tapi tidak bahagia gitu. Nah, jadi yang ditanyakan oleh saya grow mindset yang seperti apa yang mampu membawa kita ke hal yang hakiki gitu. Nah, mungkin itu sedikit pertanyaan dari saya. Mungkin bisa dipahami oleh moderator atau pemateri. Ya. Ya, terima kasih untuk Kak Atika Zahro. Ya, sorry, mohon maaf Kak. Mungkin tadi dibilang ya di pertanyaan sedikit ingin Kak Atika tahu bahwa grow mindset yang seperti apa gitu yang membawa kita ke kebahagiaan yang hakiki. Mungkin Kak Alifa bisa menyampaikan sudut pandangnya mengenai hal itu. Oke, terima kasih Kak Suci. Ya, terima kasih untuk Kak Atika atas pertanyaannya. Jadi kayak reminder banget buat kita karena tadi konteks grow mindset-nya tuh masih tentang soal duniawi banget sih, kayak bisa pro ini, pro itu yang urusannya dunia, karena nggak kasih angle yang tentang akhirat kita gitu. Nah, kalau untuk yang grow mindset itu, grow mindset seperti apa sih yang bisa membawa kita ke ini ya, yang benar itu seperti apa, kayak nggak melupakan ibadah, ini itu, nggak bikin lalai. Nah, itu tuh urusannya, apa namanya, memang grow mindset yang kita bahas tadi itu urusan-urusan dunia, yang kayaknya tuh kayak bikin capek aja sih nyari ini itu, sedangkan kepuasan kita tuh kan ada di akhirat nanti. Itu kan kita, astagfirullah, yang, bentar. Jadi kan dari tadi tuh bahas yang tentang grow mindset versi dunianya. Nah, versi yang kita lebih hakiki itu kan memang benar gitu. Kita menebar manfaat sebanyak-banyaknya dan mencari ridho Allah sebanyak-banyaknya kan teman-teman. Jadi kayak balik nanti untuk grow mindset yang versi apa itu di niat kita sih sebenarnya, kayak misalnya gini. Kita niat belajar itu untuk apa? Kayak kita niat belajarnya untuk mencapai ridho Allah. Jadi kayak ingat juga sih tulisannya Mbak Dewi Nur Aisyah yang katanya tuh
apapun yang kita lakukan petakan di bumi ini, jangan lupa niatnya itu untuk mencari ridha Allah. Dan nanti ketika memang ini tuh grow mindset yang kayak mutlak banget kalau kita ingat tentang kenapa sih kita ada di bumi ini, untuk apa sih kita di bumi ini, ya untuk menebar kebaikan dan manfaat sebanyak-banyaknya gitu, untuk mencari ridha Allah. Kalau Allah ridha apa yang kita kerjakan, pasti kayak semua akan ada berkahnya gitu untuk hidup kita. Ya kan teman-teman? Nah, jadi memang grow mindset yang kita mau itu adalah yang nggak cuma ada di sini, tapi bisa berbuah nanti ketika kita sudah nggak ada lagi di bumi. Nah, jejak-jejak itu yang harus kita tinggalkan dengan baik dan supaya bisa kita pertanggungjawabkan gitu loh. Aduh, kayaknya ada yang kurang. Nah, buat teman-teman yang mau nambahin kayak Bunda Tiara, Kak Mardianti, atau teman-teman yang lain kayak Kak Halila, bisa menambahkan tentang grow mindset yang saya sampaikan ini. Kayaknya masih tetap kurang gitu loh. Karena rasanya belum pro banget ngebahas tentang grow mindset yang versi hakikinya seperti apa. Tapi yang saya tangkap itu, apapun itu kita harus meniatkan yang kita lakukan itu untuk pencapaian setelah akhir hidup kita gitu. Nah, nanti niatnya itu kan memang nggak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah pencapaian dunia kita kan teman-teman, kayak kita dapat ini, dapat itu. Tapi jujur itu berat banget loh. Maksudnya berat banget. Dari grow mindset yang kita bangun tuh nanti kita pede punya ini, punya itu nih, urusan dunia kayak dapat ini, dapat itu. Tapi kita tuh bakal kesenggol sama ria, kesenggol sama sombong, kesenggol sama sifat-sifat yang kayaknya bikin terlena gitu nggak sih teman-teman? Nah, nanti itulah fungsinya niat tuh untuk menjaga kita supaya on the track. Jadi kayak gitu Kak Atika versi saya. Kayaknya belibet banget. Ya. Jadi kayak masih kurang sih saya rasa penyampaian soal pertanyaan Kak Atika ini. Suci nggak ada suaranya. Lupa. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, tapi dari penjelasan Kak Alifa tuh, Kak Mia maksudnya, itu sudah maksud saya tuh sudah mencerminkan juga sih, soalnya kan katanya itu memang setiap hal yang kita lakukan itu harus diniatkan lagi gitu, diniatkan memang pure untuk hubungan kita dengan Allah mungkin ya seperti itu. Ya. Dan mungkin ya Kak. Lanjut dulu. Ya. Jadi gini, sama kita meniatkan niat itu tuh kayak kadang kita suka lupa ya untuk ngebiasain diri berniat sebelum melakukan sesuatu gitu. Misalnya kita udah punya niat di awal, tapi tengah-tengah tuh niatnya hilang, kemudian di akhir hilang. Harusnya niat itu dijalan di awal, di tengah, sampai di akhir nanti. Karena semuanya kan tergantung niatnya gitu kan, sampai akhir gitu, final nggak niat kita ini. Cuma menjaga niat kita itu bisa on the track, itu susah banget sih. Saya juga masih belajar untuk itu. Kayak misalnya mau berkegiatan nih, udah nih niatnya kayak gini, pas nanti ada struggle, lupa deh sama niatnya. Terus nanti baru di akhir kayak, oh iya kan niat saya begini, kok bisa jadi begitu gitu. Kadang seperti itu, dan memang kita tuh kan tempat salah dan hilaf, tapi sebisa mungkin kita punya lingkaran yang bagus, kita punya reminder diri yang kuat, konsep diri yang bagus, sudah mengenali diri itu penting banget, supaya nanti ketika kita melakukan sesuatu, lelahnya kita itu jadi lilah gitu. Iya, betul. Dan punya mindset yang ini, makanya mungkin ya belajar agama tuh nggak cuma saat di sekolah dasar, di bangku SMP, SMA, nggak cuma saat beberapa kajian aja, tapi kayaknya tapi sepanjang hayat. Dan kita harus bisa mengalokasikan waktu kita untuk belajar agama gitu. Misalnya kayak ikut kajian, itu kan ngecas diri ya teman-teman. Jadi saya ingat juga pernah nonton beberapa ini, kayak cerita orang ini, kayak dia meluangkan waktunya itu jangan terkoneksi sama Allah. Ingat kan kayak pesannya Gen Halilintar, keluarganya Gen Halilintar, mereka tuh selalu banget nulis caption kayak waktu ulang tahun anaknya, jangan jadi pribadi yang bertakwa, kuat, dan selalu koneksi sama Allah gitu. Ya, segitu aja dulu untuk pertanyaan dari Kak Tika. Ya, Uti, Masya Allah.
Boleh mungkin saya tanggapin ya? Boleh, Boleh, Kak. boleh. Boleh banget. Langsung saja. Boleh. Bisa dibenerin juga kayaknya yang salah dari saya ya. Ya, Masya Allah, jawabannya luar biasa, Dek. Jadi, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena memang ketika kita melihat fakta gitu kan, banyak sekali orang yang cerdas, bahkan orang yang sukses, tapi mereka kadang banyak juga yang bunuh diri gitu kan, terus banyak juga yang stres gitu kan, banyak juga yang tidak puas dengan apa yang mereka lakukan gitu. Nah, bahkan itu kita lihat misal artis gitu kan, itu kekayaannya Masya Allah luar biasa gitu, nggak ada kekurangan sama sekali. Misal artis kemarin Nia Ramadhani dan suaminya gitu, tapi mereka tetap stres juga gitu kan. Nah itu jadi padahal ketika kita melihat grow mindset-nya itu ya luar biasa gitu kan, mereka bisa sukses dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang menjadi tolak ukur kita itu kan seharusnya kita lebih melihat misalnya kalau misal kita mau melihat contoh dari Muslim misalnya gitu kan, Fatimah Al-Fihri gitu kan, Masya Allah luar biasa gitu kan, beliau itu adalah orang yang wanita pertama yang mendirikan universitas gitu kan. Nah, jadi mencetus ide untuk membuat kampus gitu sehingga kita bisa nikmatin sekarang. Itu dari kaum muslim gitu. Muslimah cerdas gitu kan. Muslimah yang Masya Allah gitu. Nah, jadi luar biasa yang disampaikan tadi bahwa kita memang harus ikhlas gitu. Harus apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan niat kita gitu. Nah, namun mungkin agar lebih terarah lagi apa ya? Kita harus memiliki pola pikir yang Islam mungkin ya supaya kita lebih terarah gitu, mana yang lebih diurgenkan dan mana yang tidak gitu kan. Nah, mana yang biasa dan mana yang harus dipentingkan gitu. Pola pikir yang terarah seperti halnya pola nafsianya yang harus Islam gitu dan pola sikapnya juga harus Islam. Ketika dua ini balance gitu kan, maka akan tercapai yang namanya kebahagiaan yang hakiki tadi dan akan membuat ide-ide cemerlang itu akan muncul. Dan tambahan sedikit, ketika kita belajar Islam, maka kita akan mudah mendapatkan dunia gitu. Tapi akan jauh berbeda ketika kita hanya fokus ke dunia, maka kita akan ketinggalan akhiratnya gitu. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Nah, mungkin itu sedikit tambahan dan juga tanggapan dari saya, yang kurang datangnya dari saya dan yang lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget sih kalau mengenai topik ini karena memang jujur saya tuh kan kita tuh kayak harus berada dalam batasan gitu. Meskipun dalam hal grow mindset gitu, ada orang-orang tuh yang hanya fokus ke dunia gitu. Dunia aja lupa dengan akhirat. Mungkin seperti yang dibilang oleh Kak Atika tadi banyak yang bunuh diri padahal hartanya Masya Allah kita mungkin belum pernah melihat uang sebanyak itu. Saking banyaknya gitu. Dan ada juga orang-orang tuh yang fokus ke ibadahnya aja tanpa mengabaikan dunianya. Mungkin ada juga seperti itu. Makanya mungkin kita juga harus bisa lebih lebih bijaksana dalam menentukan sikap dan melakukan sesuatu hal yang dunianya juga kita fokus, akhiratnya juga tuh fokus. Dan kalau bisa juga saya kemarin sempat juga nonton kajian ya kalau nggak salah gitu dan diskusi dengan teman-teman tuh kata cutting saya waktu di kuliah itu katanya lebih baik kalau seandainya kita dipilih untuk memilih dunia sama akhirat kan harusnya balance kan. Tapi karena manusia itu cenderung ke dunia, lebih baik kita tuh
memfokuskannya dulu ke akhirat. Maksudnya gimana? Kita tuh niat idealnya itu balance. Cuman karena memang manusia itu lebih condong ke dunia, makanya kita harus berusaha hati kita itu lebih condong ke akhirat biar nanti tuh dapat balance-nya itu. Mungkin segitulah sedikit sharing dari moderator. Mungkin itu kali ya bahasan tadi. Ada 2 orang lagi penanya, sangat seru menurut saya ini. Mungkin Kak Fida dulu ya. Kak Fida masih ingin bertanya kan ya? Masih ingin menyampaikan pendapat atau apa gitu, sharing gitu? Iya, terima Ya. kasih Suci. Sebetulnya suara orang-orang. Masya Allah. Sebenarnya ini waktu yang sedikit ya, sudah melewati malah ya. Sebenarnya Kak Vida tuh cuma mau ngasih saran atau ngasih apa namanya untuk kedepannya itu. Mungkin ini growth mindset ini kan masih bersifat keduniaan gitu. Nah, Kak Vida tuh cuma ingin memberikan saran gitu kalau nanti kedepannya itu growth mindset-nya ini kita ngarahkan ke Islam. Seperti yang dipertanyakan oleh Ustazah Atikah Zahra tadi ya. Ini kayaknya kita semua ini kan sebagai muslimah itu masih sangat minim sekali menurut saya ilmu growth mindset secara Islami. Nah, mungkin nanti Mbak Tia Umu Maryam ya mungkin nanti bisa merekomendasi siapa gitu yang bisa untuk menyampaikan growth mindset itu secara Islami. Mungkin dari Ustazah Atikah Zahronya, saya pikir beliau lebih lebih mumpuni gitu ya untuk membahas ini. Menurut saya pribadi saya itu seperti itu. Nah kalau untuk sedikit saja Kak Vida menambahkan dari yang dipertanyakan oleh Ustazah Atikah ya. Kakak tuh sudah sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Alifah. Ya, kalau kita mengarahkan kepada Islam, berarti kita tuh harus mengetahui tujuan kita hidup itu apa. Tujuan kita hidup itu kan ada di surat apa itu? Kok lupa ya? Apa ya Ustazah Atikah yang surat Zuriyat ya? Zuriyat ayat 56 ya? Iya. Katakan bahwasannya kalau tujuan kita hidup itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi apapun yang seperti yang dikatakan oleh Dek Mia, apapun yang kita lakukan itu kita lihat kembali. Ini kita melakukan ini untuk apa sih gitu kan? Ini untuk beribadah atau bukan? Ini untuk dunia atau untuk akhirat. Nah, di situ sebenarnya pandangan kita itu harus tertuju kepada itu. Jadi ketika kita niatnya sudah benar, tapi tengah-tengahnya itu kita malah melenceng. Karena apa? Karena kita tuh sudah lupa bahwa tujuan kita itu ternyata untuk Allah gitu. Misalnya kayak Suci suka sama matematika. Untuk apa Suci belajar matematika? Gitu kan pertanyaannya. Kalau kita balikan kepada Islam, Suci belajar matematika, siapa tahu nanti suatu saat bisa menghitung menghitung hilal gitu kan. Adanya hilal. Nanti kan Suci bisa menjadi ilmuwan ke situ. Nah, itu kan berkaitan dengan Islam sebenarnya. Jadi kalau mau melenceng lagi niat, kita kembali lagi ke tujuannya adalah untuk beribadah, hanya untuk kepada Allah, hanya untuk kemenangan Islam gitu. Mungkin seperti itu. Intinya tujuannya itu tuh hanya untuk Allah begitu. Kalau untuk growth mindset secara garis umumnya gitu ya, Ustazah Atikah. Ya, mungkin itu aja ya, Kak Dek Mia, Dek Suci. Ya, terima kasih banyak atas tanggapan dari Kak Vida. Memang betul sih, kita kan karena memang kita hamba dari pencipta, makanya berarti kita setiap hal yang kita lakukan itu memang harus ditujukan juga kepada pencipta gitu kali ya. Mungkin nanti dipikirkan lagi oleh Kakak Iin dan lain-lain yang lebih bertanggung jawab gitu mengenai hal ini. Soalnya saya cuma moderator, enggak bercanda sedikit. Tadi juga ada Kak Nur Inayah yang ingin menyampaikan tanggapan. Mungkin Kak Nur Inayah bisa sekarang mungkin
Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin mau nambahin sedikit aja sih. Jadi tadi kan banyak bahas lebih ke yang ke dunia gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa gitu. Karena kalau kita terlalu membatasi diri juga, apa ya? Jadi kayak membahas dunia itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi kayak mungkin untuk menambah ilmu saja gitu. Untuk yang bagian Islamnya mungkin nanti ke depannya diharapkan ada lagi tambahan yang di bagian Islamnya aja. Mungkin itu aja kali ya. Oh iya. Sangat menarik siap. lagi yang disampaikan oleh Kakak Nur Inayah. Soalnya memang jujur tadi juga saya sempat pengen sempat kepikiran seperti itu juga, karena memang saya tuh ini pribadi saya aja ya, saya tuh sempat bingung juga dengan kondisi kita gitu. Soalnya ada pihak tertentu yang sangat-sangat mementingkan dunia sampai-sampai mengabaikan akhirat, dan ada juga yang pihak tertentu lagi yang mementingkan akhirat sampai-sampai dunianya itu ditutup mata gitu. Padahal kan saya tuh kemarin baca buku, dunia itu tidak untuk dilupakan karena memang dunia ini adalah ladang. Kita menanam sesuatu, dan di dunia ini juga kita memproduksi dan lain-lain, dan nanti hasilnya itu kita ambil di akhirat gitu. Gitu sih. Kalau salah gitu, saya lupa juga. Iya, Pak. Iya. Iya. Apa namanya? Mohon maaf. Jadi kita di sini sama-sama mencari titik balance itu agar kita sama-sama dapat maksimal di dunia dan maksimal juga untuk akhirat begitu. Iya. Sebenarnya saya kalau seandainya ada bahasan lagi lebih lanjut mengenai batasan itu sangat menarik sih menurut saya. Pribadi. Oke, siap. Ya, boleh nambah? Silakan. Iya Kak, terima kasih untuk sarannya. Memang kita harus nambah banyak materi soal tentang sudut pandang Islam tentang romansa, tentang kehidupan di dunia itu seperti apa. Nah, tapi satu mungkin poin yang pernah saya ikuti itu kayak gini. Kondisi yang sekarang tuh anak-anak yang kan saya punya adik-adik binaan nih Kak. Anak-anak itu biasanya kalau disusupi langsung sama materi-materi yang berat, mereka tuh bakal mundur. Saya punya teman tuh dia suka ngasih materi berat nih ke temannya. Terus tapi ketika materinya simpel-simpel kayak gini, tapi kita susupi banyak kayak, oh ya grow mindset nanti dikaitin sama ini. Misalnya kayak hal-hal sederhana kayak nyingkirin duri di jalanan itu sudah merupakan salah satu bentuk kebaikan kita selama di bumi, atau enggak membantu membereskan hal-hal kecil itu sudah membuat kita berkontribusi untuk kebaikan di bumi. Nah, jadi beberapa memang dicari materi itu yang simpel tapi kena gitu, sasarannya kena, karena anak-anak sekarang itu kalau dikasih materi berat itu bakal berat banget. Maksudnya anak-anak yang misalnya kayak anak SMA, ABG, mereka tuh masih lebih suka tentang, mungkin karena perkembangan digitalisasi itu pesat banget, jadi mereka tuh rada-rada ini sih, liberal gitu. Jadi kayak materi itu memang harus ngikutin, tapi kita susupin banyak materi baik di dalamnya gitu. Jadi nanti dikaitin kaitin dengan materi A, materi B nyambung gitu Kak gitu. Nah, semoga kedepannya bisa lebih better lagi kita nyambung materinya. Terima kasih untuk saran-sarannya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti Zoom meeting kali ini. Nah, sama ini, ada yang kelupaan. Oh ya, sama hal-hal yang mungkin sederhana nih. Salah satu buku yang menurut saya judulnya tuh anak muda banget, tentang Insecurity is My Middle Name. Ini bukunya Kak Alfi Safrin, tapi di dalamnya dicantumin hadis-hadis, dicantumin tentang reminder gitu. Jadi kasusnya ini panjang banget. Panjang maksudnya tentang kamu insecure karena gini. Padahal Allah udah ciptain kamu dengan sesempurna mungkin, ngapain insecure, ada di buku ini. Jadi buku ini tuh covernya doang kayak
gaul-gaul gitu loh, insecurity is my middle name. Isinya di dalam tuh ini Islami banget. Jadi dari Kak Alfi, mungkin teman-teman mau baca ini bisa banget. Sama gandengan sama bukunya kan ngetren nih sekarang tentang mental illness. Nah, temannya Kak Ardi nyusun buku tentang self healing. What's wrong about self healing. Jadi itu tuh materinya kayak gitu, tapi isinya tuh tentang self healing versi Islam. Jadi judulnya memang dibuat umum gitu. Gitu. Ya, siap Kak. Jadi udah itu aja. Oh ya, satu lagi buat teman-teman yang pengen terarah hidupnya, bisa order buku planner di Lovila Bookstore kayak gini. Terima kasih. Ya, tentang literasi. Ya, terima kasih untuk Kak Vida, Kak Inaya, Kak Etika, Kak Tiara, Kak Mardianti yang sudah memberikan banyak insight juga malam ini. Iya. Mungkin, oh ya, saya juga mohon maaf kalau belum closing ya. Ayo udah, ke moderator dulu, belum closing moderatornya. Enggak apa-apa sebenarnya, lanjut aja tadi. Iya. Mungkin dilanjutin dulu sama Kak Alifa biar nanti saya terakhir. Oke, buat kakak-kakak dan teman-teman, mohon maaf jika banyak kurangnya, semua ambil baiknya selama Zoom meeting ini berlangsung. Semoga materi ini bisa membuat kita lebih baik lagi. Dan buat teman-teman yang masih punya insecurity ataupun yang punya kecemasan dalam hidup, semoga bisa menemukan titik terbaiknya untuk titik balik. Itu aja. Terima kasih. Sama-sama Kak. Aduh, terima kasih banyak juga untuk Kak Mia yang sudah memberikan materi yang luar biasa menurut saya. Dan kayaknya menurut teman-teman juga sih pandangan-pandangan yang baru, dan untuk juga tadi kakak-kakak yang sudah memberikan pendapat, sudah bertanya, saran, itu sangat-sangat luar biasa sekali, membantu mungkin nanti Timah lebih baik lagi ke depannya, amin. Dan saya rasa diskusi kita cukup menarik. Ini pribadi saya bukan sebagai moderator. Itu bahkan saya tuh pengen lagi gitu diskusinya, saking menariknya, karena memang saya ngerasa ini dekat dengan kita. Mindset itu dekat banget, dan jadi PR besar untuk kita yang seusia ini untuk membenarkan membenarkan mindset kita gitu. Mungkin dokumentasi ya Kak In, dokumentasi dulu mungkin. Oke. Boleh Anten ya? Belum ngobrol, ada cantik. Ini masih jam 8 ya di Jakarta. Halo Kak Vida. Udah. Foto ini ya? Iya. Ulang deh sekali lagi. 1. Belum 1, 2, 3. Tadi udah tutup sih. Mungkin terima kasih banyak terima kasih banyak atas kehadirannya para teman-teman sekalian. Karena saya sebagai moderator minta maaf juga karena memang kelebihan waktunya ya 19 menit. Seharusnya cuma sampai 21.30, tapi karena menarik gitu kelebihan 19 menit. Saya minta maaf karena itu, dan mungkin tadi ada kesalahan-kesalahan saya pribadi ataupun kesalahan Kak Mia, kesalahan semuanya yang disengaja atau tidak disengaja. Kami minta maaf, dan mohon maaf juga tadi saya bercanda juga. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, seru pembawaannya Suci. Ya. Sudah ditutup belum ya? Belum closing. Ya. Close-nya dengan doa ya Kak, atau gimana? Salam aja doa. Salam aja ya. Terima kasih banyak
untuk menutupnya saya mungkin mengucapkan alhamdulillah karena semua hal itu kan berkah dari Allah ya, apalagi ini kita kan belajar gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk ucapan penutup terakhir banget, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Tania, Ustazah Terima kasih semuanya. semuanya. Oh ya, Mau izin fotoin ini apa? Tania semuanya atau teman-teman Iya. yang lain ada rencana nih mau live di IG Ima. Nanti siap-siap ya, ada yang jadi pemateri, ada yang jadi moderator, boleh banget. Kita ramaikan. Ini adik-adik nih, Nisa, Suci, Puji, nanti dimunculkan semuanya. Oke? Oke, siap Bunda. Oke, makasih banyak semua. Iya. Dadah. Dadah Maria. Dadah. Dadah dulu, dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Izin live ya. Makasih semua. Ya, izin live teman-teman.